Bagaimana rasanya dikhianati oleh suami sendiri, dijebloskan ke penjara, lalu bangkit menjadi penguasa bayangan yang membuat para pengkhianat memohon ampun. Pagi itu Safira hanya ingin berangkat kerja. Tapi beberapa jam kemudian, hidupnya hancur, dijebak, diborgol, dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Namun mereka lupa satu hal, mawar paling indah, selalu menyimpan duri paling mematikan. Inilah kisah balas dendam paling dingin, paling elegan, dan paling mematikan yang pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Pagi itu, langit terlihat sangat cerah. Namun bagi Safira, ini adalah awal dari badai yang akan menghancurkan hidupnya hingga ke dasar paling kelam. Safira baru saja selesai merapikan hijabnya di depan cermin besar kamar tidurnya. Ia bersiap untuk berangkat ke kantor pusat perusahaan peninggalan ayahnya. Yogi, suaminya, masuk ke dalam kamar dengan wajah yang tampak tegang namun berusaha ia tutupi dengan senyuman tipis yang dipaksakan. Yogi mendekati Safira dan mencium kening istrinya itu dengan lembut. "Aku harus pergi lebih dulu, ada urusan mendesak dengan klien di luar kota," ujar Yogi. Safira hanya mengangguk dan tersenyum, mempercayai suaminya sepenuh hati. Ia tidak pernah menaruh curiga sedikitpun pada pria yang telah menikahinya selama 5 tahun terakhir itu. Tidak lama setelah Yogi pergi, terdengar suara gedoran pintu yang sangat keras dan tidak sabaran. Safira menuruni tangga dengan tergesa-gesa dan mendapati sepasukan polisi berseragam lengkap. Mereka merangsek masuk dan mulai menggeledah seluruh isi rumah. Jantung Safira berdegup kencang saat melihat Risma, sahabat sekaligus sekretaris pribadinya muncul di ambang pintu dengan wajah panik yang dibuat-buat. Safira berlari memeluk Risma, mencari perlindungan. Seorang polisi berteriak dari ruang kerja, membawa tas kerja kulit milik Safira. Polisi itu menumpahkan isi tas tersebut di atas meja ruang tamu. Di antara lipstik dan dokumen, terdapat 3 bungkusan plastik transparan berisi bubuk putih. "Narkoba jenis kelas kakap," kata petugas itu datar. Safira menjerit histeris dan menyangkal. Polisi langsung memborgol kedua tangannya. Di saat kritis itu, Yogi muncul kembali di rumah, berlutut di depan polisi, berakting memohon agar istrinya tidak dibawa. Safira yang sedang ditarik paksa sempat melihat tatapan Yogi dan Risma yang saling bertemu. Ada kilatan kepuasan di mata mereka berdua, sebuah sinyal rahasia. Proses hukum berjalan cepat. Safira divonis 20 tahun penjara. Sebelum dibawa ke mobil tahanan, Yogi mendatangi Safira di ruang tunggu, membawa tumpukan dokumen. Dengan air mata buaya, ia berkata bahwa demi menyelamatkan aset perusahaan, Safira harus menandatangani surat pengalihan kuasa penuh. Dalam keadaan terguncang, Safira menandatangani dokumen itu. Begitu tanda tangan dibubuhkan, wajah sedih Yogi lenyap, digantikan senyum menyeringai yang mengerikan. Ia telah menyerahkan segalanya. Malam harinya, Yogi dan Risma melangkah masuk ke area depan sel isolasi Safira. Risma kini menggelayut manja di lengan Yogi, menatap Safira yang meringkuk di lantai seperti melihat seekor tikus got. Tidak ada lagi sandiwara. Yogi tertawa pelan. "Aku sudah lama menunggu saat ini," katanya penuh kemenangan. Ia mengaku menaruh obat terlarang itu dan mengatur pengacara. Risma menambahkan bahwa Safira terlalu bodoh dan naif, dan sekarang giliran mereka menikmati kemewahan. Kalimat terakhir yang diucapkan Yogi sebelum pergi benar-benar menghunjam jantung Safira, "Membusuklah di penjara. Semuanya sekarang milik kami." Mereka berbalik pergi sambil tertawa puas. Saat Safira sedang menunduk dalam tangisnya, seorang penjaga sel tua bernama Barata datang untuk mengunci pintu blok isolasi. Barata adalah pria parubaya dengan wajah garang penuh bekas luka yang ditakuti para narapidana. Namun, saat Barata mendekat ke jeruji, matanya menangkap sesuatu yang berkilau di leher Safira. Sebuah kalung liontin perak berbentuk mawar hitam. Tatapan Barata yang tadinya garang mendadak berubah kaku. Ia menatap kalung itu, lalu wajah Safira. Tangan Barata gemetar saat ia memegang jeruji besi.
Penjaga yang terkenal kejam itu berlutut di lantai yang kotor tepat di depan sel Safira. Dengan suara bergetar dan penuh hormat, ia berbisik pelan, "Malam ini kita jalankan rencana, Nyonya Besar. Kau akan segera tahu segalanya." Tengah malam tiba. Suasana penjara sunyi senyap. Tiba-tiba Barata muncul kembali di depan sel Safira. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia mengeluarkan kunci dan membuka pintu sel besi yang berat itu. Safira bangkit berdiri dengan ragu. Barata memberi isyarat agar Safira mengikutinya tanpa suara. Mereka berjalan menuju bagian belakang blok sel isolasi yang buntu. Barata meraba salah satu bata di dinding itu, menekannya dengan pola tertentu. Terdengar suara mekanik halus. Perlahan, dinding bata itu bergeser ke samping, mengungkapkan sebuah lorong gelap dengan tangga besi yang mengarah ke bawah tanah. Udara dingin berhembus dari dalam lorong itu. Mereka menuruni tangga besi cukup jauh. Lorong itu semakin bersih dan modern. Di ujung tangga terdapat sebuah pintu baja tebal dengan pemindai retina. Pintu itu terbuka dengan desis hidraulik. Safira terbelalak melihat apa yang ada di baliknya. Itu adalah markas operasi yang sangat canggih dan luas. Ruangan itu dipenuhi layar monitor besar dan di tengahnya terdapat sebuah meja kerja besar dari kayu mahoni. Di dinding belakang meja itu tergantung sebuah lukisan besar seorang wanita berhijab yang sangat cantik dan anggun. Safira menutup mulutnya karena kaget. Wanita dalam lukisan itu adalah ibunya, yang mengenakan kalung mawar hitam yang sama persis dengan yang ia pakai. Barata menjelaskan bahwa ibunya adalah pendiri dan pemimpin organisasi Black Rose. Kalung itu adalah kunci otoritas tertinggi. Safira, dengan tubuh gemetar, duduk di kursi kebesaran itu. Barata menekan tombol dan salah satu layar raksasa menyala, menampilkan rekaman kamera pengawas dari dalam rumah Safira. Yogi dan Risma sedang duduk di sofa, tertawa-tawa sambil merayakan kemenangan mereka. Yogi mencium pipi Risma, dokumen aset Safira tergeletak di meja. Barata menawarkan opsi untuk mengirim tim eksekutor malam ini. Safira menatap layar monitor itu dengan tatapan yang perlahan berubah dari keputusasaan menjadi kemarahan yang dingin dan terukur. Ia menyentuh kalung mawar hitam di lehernya. Ia menggeleng. "Membunuh mereka sekarang terlalu mudah," katanya dengan suara tegas. "Aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan. Hancur perlahan, jatuh miskin, dan memohon ampun di kakiku." Safira berdiri, merapikan hijabnya yang kini terasa seperti mahkota penguasa. Ia memerintahkan Barata untuk mengaktifkan seluruh jaringan intelijen Black Rose. Permainan balas dendam baru saja dimulai. 1 minggu kemudian, Yogi dan Risma merencanakan pesta makan malam privat di rumah yang mereka rampas. Tiba-tiba, lampu gantung kristal berkedip-kedip tidak wajar. Sistem pengeras suara pintar di seluruh penjuru rumah mendadak menyala dengan volume maksimal. Suara tangisan pilu Safira saat diseret polisi menggema, menciptakan orkestra teror. Yogi panik dan mematikan listrik. Keheningan mencekam. Lalu, terdengar raungan mesin mobil menyala dari garasi. Mobil itu menabrak pintu garasi berulang kali tanpa ada pengemudi. Yogi dan Risma ketakutan setengah mati. Risma lari ke kamar tidur utama dan menjerit histeris. Di atas kasur mereka tergeletak seperangkat kain kafan putih menyerupai jenazah manusia, dengan foto Risma yang dicoret darah di bagian kepala. Secari kertas bertuliskan, "Kalian mengambil rumahku, aku siapkan rumah masa depan untukmu." Sebulan berlalu. Perusahaan ekspor furnitur yang diambil alih Yogi mulai mengalami kemunduran drastis. Kontainer tertahan, izin dipersulit, dan arus kas macet total. Yogi panik. Seorang agen ganda suruhan Barata datang menemui Yogi, menawarkan suntikan dana segar dari investor kaya raya bernama Nyonya Fira. Yogi yang terancam bangkrut, tanpa pikir panjang menyetujui pertemuan bisnis tersebut. Di sebuah restoran privat eksklusif, masuklah seorang wanita dengan penampilan yang sangat memukau dan mengintimidasi, mengenakan busana muslim high fashion dan kacamata hitam besar. Itu adalah Safira. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyonya Fira. Ia menawarkan dana fantastis dengan syarat Yogi harus menyerahkan sertifikat asli rumah mewah, serta aset-aset pribadi sebagai jaminan. Jika gagal bayar dalam 3 bulan, semua aset menjadi milik Nyonya Fira. Dengan tangan gemetar, Yogi menyetujui kesepakatan itu.
Safira yang memantau dinamika psikologis mereka tahu persis kapan waktu yang tepat untuk meneteskan racun perpecahan. Yogi menerima amplop coklat berisi foto-foto Risma bertemu pria asing dan dokumen transfer dana palsu dari kas perusahaan ke rekening Ibu Risma. Yogi merasa dikhianati dan marah. Sementara itu, Risma menerima pesan suara dari nomor tak dikenal. Rekaman audio editan Yogi yang berkata ia akan menumbalkan Risma ke polisi jika audit pajak datang. Ketidakpercayaan mereka memuncak. Yogi masuk rumah dan melemparkan foto-foto itu ke wajah Risma, meneriakinya sebagai pencuri. Risma membalas, menuduh Yogi pengecut licik. Yogi menampar Risma dengan keras, hingga wanita itu terjatuh ke sofa. Mereka saling membongkar aib, dipenuhi kebencian. Didorong oleh paranoid bahwa uang simpanannya mungkin juga sudah dicuri, Yogi berlari menuju ruang rahasia di balik lemari pakaian. Ia memutar kombinasi brankas besi dengan jari yang gemetar. Bunyi, klik, terdengar dan pintu brankas terbuka. Namun, apa yang dilihat Yogi membuatnya menjerit horor. Brankas itu kosong dari uang dan emas. Sebagai gantinya, brankas itu penuh sesak dengan tumpukan batu bata merah yang kotor. Dan tepat di atas tumpukan batu bata itu tergeletak satu tangkai bunga mawar hitam yang sudah layu dan mengering. Yogi jatuh terduduk lemas. Ia menyadari simbol mawar hitam itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Logikanya buntu. Ia menyadari satu hal mengerikan. Safira mungkin ada di penjara, tapi tangan-tangannya entah bagaimana bisa menjangkau hingga ke dalam kamar tidurnya. Saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, Risma kabur. Ia membongkar paksa laci Yogi, mengambil uang tunai dan perhiasan, lalu melaju ke bandara. Ia berhasil membeli tiket ke luar negeri, namun di gerbang imigrasi, paspornya dicekal. 2 petugas keamanan tegap, agen Black Rose, menyita semua uangnya sebagai barang bukti pencucian uang. Mereka melepaskan Risma di pinggir jalan raya antah berantah, tanpa uang, ponsel, atau tujuan. Tiba-tiba sebuah mobil sedan hitam mewah meluncur perlahan dari kegelapan dan berhenti tepat di depannya. Kaca jendela belakang mobil itu turun perlahan. Dari dalam terdengar suara seorang wanita yang sangat familiar, suara Safira. Butuh tumpangan ke neraka, Risma? Risma membelalakan matanya, jatuh terduduk di aspal kotor, menangis tanpa suara. Mobil itu tancap gas meninggalkannya. Yogi nekat mendatangi kantor Nyonya Fira. Di sana, kursi kebesaran itu berputar perlahan. Di situ duduk Safira, wanita yang seharusnya membusuk di sel isolasi. Safira menjelaskan bahwa Nyonya Fira tidak pernah ada, dan semua asetnya kini kembali ke tangannya. Ia memaksa Yogi menandatangani dokumen pengalihan aset secara sukarela. Saat Yogi mengancam melapor ke polisi, Safira tertawa. Ia menekan tombol rahasia. Sebuah layar proyektor raksasa turun dan menyala, menampilkan siaran langsung video kejutaan pemirsa. Itu adalah rekaman CCTV Yogi menaruh obat terlarang di tas Safira, diikuti rekaman Yogi menyuap pengacara. Yogi menjerit histeris. Barata dengan sigap membantingnya ke lantai, memaksanya menonton kehancuran reputasinya. Pengadilan hukum mungkin bisa dibeli, bisik Safira, berjongkok di hadapannya. Tapi pengadilan rakyat tidak memiliki ampun. Tak lama, sirine polisi meraung-raung. Komisaris Hadi, yang sebenarnya adalah sekutu Black Rose, masuk dan memborgol Yogi. Yogi dibawa bukan ke kantor polisi, melainkan ke sebuah van hitam tanpa plat nomor. Perjalanan berakhir di belakang kompleks penjara tempat Safira dulu ditahan. Yogi diseret ke bawah tanah, ke sektor Z, area rahasia yang tak tersentuh hukum. Ia dilempar ke dalam sel isolasi yang kotor. Di sudut sel, ia melihat sosok kurus dan kotor, Risma. Mereka bertengkar hebat, saling menyalahkan. Langkah kaki Barata dan Safira terdengar mendekat. Safira duduk di kursi lipat di depan jeruji, menatap mereka yang kini berlutut memohon ampun. Memorieslah di penjara. Semuanya sekarang milik kami, ulang Safira, mengutip kalimat mereka. Ia menunjukkan kunci sel mereka, lalu berjalan ke saluran pembuangan air di lantai lorong. Tanpa ragu, ia menjatuhkan kunci itu. Terdengar bunyi, plung. Safira dan Barata pergi, mematikan lampu. Kegelapan pekat yang abadi menyelimuti mereka. 6 bulan telah berlalu.
Safira turun dari mobil sedannya di depan gerbang pemakaman umum. Ia kini memancarkan aura keanggunan yang berwibawa, telah sepenuhnya menjadi pemimpin Black Rose dan seorang filantropis yang disegani. Ia berjalan menuju makam ibunya, meletakkan sebuket mawar putih segar. Ia berbisik pada ibunya bahwa utang telah dibayar lunas, keadilan telah ditegakkan, dan warisan keluarga kini aman. Sementara itu, jauh di kedalaman sektor Z, Yogi dan Risma yang dulunya sombong kini nyaris tidak bisa dikenali. Tubuh mereka kurus kering, rambut kotor, dan jiwa mereka patah. Mereka berebut sisa bubur tawar yang didorong, masuk melalui pintu kecil sel. Mereka benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semuanya di dalam sel itu adalah milik mereka, termasuk penderitaan yang abadi. Safira bangkit berdiri. Dunia ini memang kejam, penuh dengan serigala berbulu domba. Tapi mereka lupa bahwa mawar yang paling indah pun memiliki duri yang paling tajam. Dan aku adalah duri itu. 1 minggu setelah kunjungannya ke makam, Safira kembali ke markas Black Rose, sektor Alpha. Ia duduk di kursi kebesaran kayu mahoni yang kini terasa sangat pas dengan auranya. Barata berdiri di sampingnya, sementara 3 pemimpin divisi kunci, logistik, intelijen, dan keuangan, berdiri di hadapannya. Pertemuan formal pertama ini bukanlah tentang balas dendam pribadi, melainkan tentang restrukturisasi organisasi. Safira menatap tajam para pemimpin yang usianya jauh di atasnya itu. Era Black Rose yang bersembunyi sudah berakhir. Katanya, suaranya dipenuhi otoritas yang dingin. Kita akan bergerak secara terukur, membersihkan kota ini dari korupsi yang tak tersentuh hukum, mulai dari Dewan Kota hingga pelabuhan utama. Saya ingin laporan penuh tentang semua aset kotor Komisaris Hadi yang disita, dan pastikan dana tersebut disalurkan untuk proyek kemanusiaan yang baru kita dirikan. 2 bulan kemudian, publik dikejutkan dengan peluncuran Yayasan Mawar Hitam, Black Rose Foundation, sebuah entitas filantropi besar yang didedikasikan untuk bantuan hukum bagi korban ketidakadilan dan pembangunan fasilitas pendidikan di daerah kumuh. Safira, dengan citra barunya sebagai janda kaya yang saleh dan dermawan, berpidato dalam acara peluncuran yang mewah, disaksikan oleh media dan pejabat tinggi kota. Ia berdiri di podium marmer, cahaya lampu sorot memantul lembut pada hijab dan pakaiannya. Keadilan bukanlah hak istimewa, melainkan kewajiban kita bersama, ujarnya dengan nada suara yang meyakinkan, kontras dengan rahasia gelap yang ia sembunyikan. Di antara kerumunan tamu, Barata, yang kini menjabat sebagai kepala keamanan yayasan, mengamati dengan waspada. Yayasan ini adalah topeng sempurna, jalur cuci uang sah untuk aset sitaan, dan juga jaringan intelijen permukaan Safira. Malam harinya, kembali di bawah tanah markas, Safira menerima laporan mendesak dari Barata. Barata menunjukkan sebuah peta digital di layar utama. Titik-titik merah di peta tersebut mewakili operasi Black Rose yang mendadak gagal total dalam 48 jam terakhir. Semua terjadi di wilayah utara kota, yang secara tradisional adalah wilayah paling kuat Black Rose. Sepertinya ada pihak baru yang masuk ke wilayah kita. Nyonya, lapor Barata dengan nada serius. Mereka bergerak cepat, terorganisir, dan tampaknya memiliki teknologi yang setara dengan kita. Safira menyilangkan tangannya di dada, tatapannya menyiratkan kekhawatiran yang tersembunyi. Ia melihat data yang dikirimkan tim intelijen, sebuah organisasi kriminal baru bernama Serigala Putih, yang dipimpin oleh seorang mantan jenderal yang baru pensiun. Ini bukan lagi musuh domestik seperti Yogi. Ini adalah perang wilayah yang nyata. Barata, perintah Safira, suaranya merendah. Aktifkan sektor Gamma. Berikan Serigala Putih sambutan yang tidak akan mereka lupakan. Kita adalah mawar, dan mereka akan merasakan duri kita. Barata, dengan pakaian serba hitam dan peralatan komunikasi canggih, mengumpulkan tim inti sektor Gamma di ruang taktis bawah tanah. Mereka adalah para profesional terlatih dalam infiltrasi dan sabotase siber, bukan pertempuran fisik. Barata memerintahkan serangan balasan segera ke fasilitas logistik Serigala Putih di Pelabuhan Utara, yang mereka gunakan sebagai pusat transit untuk barang-barang selundupan. Operasi itu dilakukan saat dini hari, di bawah kabut tebal yang menyelimuti area pelabuhan. Tim Gamma bergerak cepat, melumpuhkan penjaga dengan bius elektrik, dan menanam virus digital canggih yang dikembangkan oleh tim intelijen ke dalam sistem inventaris dan pelacakan Serigala Putih. Tujuannya jelas,
Bukan menghancurkan, tapi mengacaukan rantai suplai mereka secara total, membuat pengiriman penting menghilang, dan mencuri data kontak klien utama mereka. Saat fajar menyingsing, Barata berdiri di depan layar pengawasan, menerima laporan sukses. Operasi itu berjalan 100% senyap dan efisien, tanpa ada korban jiwa. Namun Serigala Putih kini menghadapi kerugian material dan informasi yang sangat besar. Barata tersenyum puas. Black Rose telah mengirimkan pesan pertama mereka. Di markas rahasia Serigala Putih, yang tersembunyi di balik sebuah depo konstruksi tua di pinggiran kota, Sang Jenderal, seorang pria parubaya dengan postur militer yang kaku dan mata dingin, menerima kabar buruk tentang serangan di pelabuhan. Ia memecahkan gelas kopi di tangannya, serpihan kaca berserakan di atas meja peta militer. Kekalahan telak ini merusak reputasi Serigala Putih yang baru dibentuk, menunjukkan bahwa mereka bukanlah penguasa tunggal. Jenderal itu menyadari bahwa ia tidak berhadapan dengan geng jalanan biasa, tetapi entitas yang terorganisir, sebuah bayangan yang licin. Ia memerintahkan penangkapan dan interogasi keras terhadap setiap anggota Black Rose yang bergerak di wilayahnya, sebagai pembalasan. Sementara itu, di sektor Alpha, Safira melihat rekaman CCTV jenderal yang marah, yang diperoleh oleh drone supermikro Black Rose. Ia tersenyum tipis, menyesap tehnya dengan tenang. Dia bereaksi persis seperti yang Barata duga. Amarahnya akan membuatnya ceroboh, ujar Safira. Ia meminta tim intelijen fokus mencari titik lemah jenderal tersebut, memprediksi bahwa langkah selanjutnya jenderal pasti akan melibatkan kekuatan militer lamanya. Malam harinya, Safira meninggalkan markas Black Rose dengan pengawalan yang sangat ketat namun minim, hanya ditemani Barata. Mereka menuju sebuah rumah peristirahatan yang sangat terisolasi di puncak bukit di luar jangkauan sinyal sipil. Di sana, Safira bertemu dengan sosok penting, Menteri Dalam Negeri, Bapak Rahardi. Rahardi, pria parubaya yang kini terlihat lelah dan sangat gelisah, adalah informan Black Rose tingkat tertinggi, ditanam oleh Ibu Safira puluhan tahun lalu di eselon kekuasaan tertinggi. Rahardi menyerahkan sebuah chip memori kecil kepada Safira. Chip itu berisi data sensitif mengenai jenderal tersebut. Bukan hanya aset finansial tersembunyi dan jaringannya di militer aktif, tetapi juga kelemahan pribadinya, putranya yang sedang dirawat intensif di luar negeri karena penyakit langka. Jenderal itu sangat terikat pada putranya, bisik Rahardi, suaranya tercekat karena takut. Jika Anda ingin melumpuhkannya tanpa perang terbuka yang menghancurkan kota ini, sentuhlah putranya. Itu satu-satunya cara menghentikannya. Safira menatap chip itu, memegang garis moral yang tipis. Memanfaatkan kelemahan keluarga adalah jalan yang sangat gelap. Safira kembali ke markas Alpha dan mengunci diri di ruang pribadinya, menatap chip memori dari Rahardi. Ia tahu menggunakan kelemahan pribadi jenderal itu adalah cara tercepat untuk mengakhiri konflik. Ini adalah strategi yang dingin dan kotor. Namun, memori akan penderitaannya di penjara, akibat kejahatan yang melibatkan keluarganya, memberinya justifikasi yang kuat untuk mengambil jalan pintas ini. Ia menolak. Ia berdiri dan berjalan menuju lukisan ibunya. Ia menyentuh liontin mawar hitam di lehernya, merasakan tanggung jawab besar sebagai pemimpin. Ia mengambil keputusan etis yang brutal. Ia memanggil Barata masuk. Siapkan tim intelijen. Kita tidak akan menyentuh putranya. Tapi kita akan membuatnya berpikir bahwa kita bisa melakukannya kapan saja. Perintah Safira, suaranya tegas dan final. Kekuatan terbesar kita adalah menahan diri untuk melakukan hal terburuk. Barata. Kita akan menyerang seluruh aset finansialnya secara terbuka, menghancurkannya secara hukum, dan menggunakan informasi putranya sebagai alat negosiasi pamungkas. Biarkan dia merasakan kehancuran perlahan. Pagi berikutnya, markas Alpha Black Rose terasa seperti pusat kendali perang keuangan. Barata dan tim keuangan, yang dipimpin oleh seorang ahli perbankan bayangan bernama Rendra, meluncurkan Operasi Midas. Operasi ini dirancang untuk menghancurkan fondasi kekayaan jenderal secara terbuka, memicu audit internasional dan penyelidikan pajak. Layar utama menampilkan jaringan rumit rekening offshore, perusahaan cangkang di negara suaka pajak, dan aset tersembunyi jenderal. Rendra memasukkan kode akhir yang akan menyuntikkan data palsu ke dalam sistem pelacakan kepatuhan global, menyebabkan semua aset jenderal dibekukan dalam waktu 24 jam. Safira duduk di kursi kebesarannya, menyaksikan angka-angka yang bergerak cepat di layar.
Dia tidak merasakan kegembiraan, hanya beratnya konsekuensi. Menggunakan kalung mawar hitam sebagai simbol, dia tahu bahwa setiap keputusan yang dia ambil kini bukan hanya tentang dendam, tetapi tentang dampak yang lebih luas terhadap keseimbangan kekuasaan gelap di kota. Barata menatap Safira, memastikan bahwa Nyonya Besar baik-baik saja di tengah kekacauan digital itu. Di dalam depo konstruksi tua yang berfungsi sebagai markas Serigala Putih, Jenderal sedang menghancurkan segala sesuatu di kantornya. Komandannya melaporkan bahwa 90% aset jenderal di seluruh dunia telah dibekukan. Pukulan keuangan ini menghancurkan Serigala Putih bahkan sebelum mereka benar-benar memulai perang. Namun, yang jauh lebih menakutkan bagi sang jenderal adalah laporan kedua. Putra tunggalnya yang sedang dirawat intensif di Swiss, telah dipindahkan dari rumah sakit semalam tanpa sepengetahuan siapapun. Yang tersisa di kamar adalah satu lembar kertas cetak dengan simbol mawar hitam kecil di sudutnya, yang kini tergeletak di tangan jenderal. Tangan jenderal gemetar, bukan karena amarah, tapi karena ketakutan yang dingin. Dia telah kehilangan semua uangnya, tetapi yang paling penting, musuh telah menunjukkan bahwa mereka bisa mencapai putranya kapan saja. Jenderal itu menjatuhkan dirinya ke kursinya, matanya yang dingin kini dipenuhi teror yang jelas. Mereka tahu kelemahan utamaku, gumamnya. Sambil mengatupkan gigi, Jenderal menghubungi sisa-sisa jaringannya di militer aktif, mencari bantuan untuk melacak sumber ancaman ini, siap melakukan apapun untuk menyelamatkan putranya. 2 hari setelah operasi Midas, Safira menghadiri malam amal tahunan Yayasan Mawar Hitam, mengenakan gaun malam yang elegan dengan hijab yang dihiasi berlian. Ia berbaur dengan para elit dan pejabat kota, mendiskusikan rencana filantropi dengan aura keanggunan seorang pemimpin sejati. Tepat di tengah sesi koktail, Barata, yang mengenakan setelan jas hitam yang sempurna, mendekatinya dengan wajah serius. Barata membungkuk sedikit di tengah keramaian. "Nyonya," bisiknya ke telinga Safira, "Jenderal sedang panik. Dia telah mengaktifkan kanal komunikasi militer lama yang sangat terenkripsi, mencoba menghubungi Komandan Delta Angkatan Darat. Dia pasti sedang mencari bantuan bersenjata untuk melacak kita." Safira menyesap jus merah delima di tangannya. Ia melihat sekilas ke Barata, senyum tipisnya tidak pernah goyah di hadapan publik. "Biarkan dia mencoba, Barata. Kita juga ingin dia menggunakan kanal itu. Begitu sinyalnya terdeteksi, berikan dia jalur komunikasi yang kita inginkan," balas Safira, suaranya tenang namun dingin. "Waktunya untuk negosiasi." Di markas Alpha, Safira kini telah mengganti pakaian amalnya dengan blus sutra dan duduk di depan konsol komunikasi Barata. Layar di depannya menampilkan garis hijau tebal yang menunjukkan koneksi terenkripsi yang sukses. Di ujung sana, Jenderal menunggu dengan napas tertahan, mengira ia akan berbicara dengan seorang komandan militer. Speaker berderak. Jenderal berbicara dengan suara yang penuh tuntutan dan ancaman. "Aku tahu kau yang menyerang pelabuhanku dan asetku. Kau tahu siapa aku. Aku akan melenyapkanmu." Suara Safira yang tenang dan dingin memotongnya. "Jenderal, saya bukan komandan Delta Anda. Saya Nyonya Besar dari Black Rose. Kami yang mengambil aset Anda, dan ya, kami yang memindahkan putra Anda. Tapi dia aman, Jenderal. Untuk saat ini." Hening total. Jenderal terengah-engah di seberang saluran. "Apa yang kau inginkan?" teriaknya. Safira menatap liontin mawar hitamnya. "Saya menginginkan Serigala Putih meninggalkan kota ini selamanya, menyerahkan seluruh jaringan, dan membayar kompensasi penuh atas kerusakan yang Anda timbulkan. Jika tidak," suara Safira mengeras, "Anda tidak hanya akan bangkrut, Jenderal. Anda akan menyaksikan putranya menderita tanpa perawatan di tempat yang tidak akan pernah Anda temukan. Pilihan ada di tangan Anda. Membusuk karena keserakahan, atau mundur demi keluarga." Jenderal itu terdiam lama, nafasnya yang tersengal terdengar berat di saluran komunikasi. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian, ia bergumul antara harga diri militernya dan cinta seorang ayah. Akhirnya, suaranya kembali, kini pecah dan penuh keputusasaan. "Aku terima syaratmu, Nyonya Besar," katanya, seluruh kekakuan militernya lenyap. "Putraku tidak boleh disentuh. Aku akan menarik semua unit Serigala Putih dari kota, dan kau akan mendapatkan semua data jaringan, klien, dan logistik.
Berikan aku detail kompensasi yang kau inginkan. Safira tersenyum dingin. Ia memerintahkan Barata untuk mengirimkan paket data transfer aset. Safira memaksa jenderal itu untuk merekam pesan audio yang terenkripsi, memerintahkan para letnannya untuk membubarkan operasi dan mentransfer dana. Setelah pesan itu dikirim, koneksi diputus. Barata menoleh pada Safira. Perang sudah selesai, Nyonya Besar. Sehari setelah pengunduran diri jenderal, markas Alpha dipenuhi aktivitas. Rendra, kepala keuangan Black Rose, melaporkan bahwa triliunan aset jenderal kini telah berhasil disalurkan melalui Yayasan Mawar Hitam dan perusahaan cangkang Black Rose, mencuci bersih dana tersebut menjadi modal yang sah untuk ekspansi. Safira berdiri di depan peta digital kota yang kini menunjukkan wilayah utara, termasuk Pelabuhan Utara, yang kembali ditandai dengan simbol Mawar Hitam. Kendalikan sepenuhnya, Rendra, perintah Safira. Kita perlu menguasai logistik pelabuhan ini untuk menjamin stabilitas dan juga untuk mengawasi setiap kapal yang masuk. Barata, gunakan informasi jaringan jenderal untuk mengidentifikasi dan merekrut aset-aset kunci yang kini tidak memiliki majikan. Kita bukan hanya menggantikan serigala putih, kita harus menjadi kekuatan yang jauh lebih unggul dan tidak terlihat. Sementara itu, Barata secara pribadi menangani pemulangan putra jenderal. Operasi itu dilakukan dengan hati-hati oleh tim medis Black Rose untuk memastikan tidak ada trauma atau komplikasi selama perjalanan rahasia ke Swiss. Putranya berhasil dipindahkan kembali ke rumah sakit yang terjamin keamanannya. Barata mengirimkan koordinat dan foto putranya yang sedang tidur nyenyak di bawah pengawasan perawat kepada jenderal melalui saluran anonim, membuktikan bahwa Safira menepati janjinya. Beberapa menit kemudian, Barata mengirimkan pesan teks singkat terakhir kepada jenderal, "Putra Anda aman. Tapi ingat, kami tahu di mana mawar ini berakar. Jika Anda pernah mencoba kembali ke kota ini, duri kami tidak akan tertahan." Jenderal, yang kini miskin dan sendirian, hanya bisa menatap layar dengan campuran rasa syukur dan teror yang abadi. Beberapa minggu setelah kehancuran Serigala Putih, kota itu menikmati kedamaian yang asing. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan jenderal kini terisi sepenuhnya oleh Black Rose, yang bekerja di bawah kedok Yayasan Mawar Hitam. Safira, dalam peran gandanya, mengadakan pertemuan rahasia dengan Rahardi, Menteri Dalam Negeri, di gedung yayasan. Rahardi terlihat lebih pucat dari biasanya. "Saya membawa ini, Nyonya Besar," bisik Rahardi, menyerahkan sebuah file tipis. "Ada rumor di lingkaran istana. Seorang jaksa agung baru, yang dikenal tanpa celah dan memiliki ambisi politik yang gila. Ia bukan sekadar pejabat korup. Ia didukung oleh faksi lama yang menganggap Black Rose sebagai ancaman terhadap keseimbangan yang mereka kendalikan. Namanya Surya Wira Atmaja. Dia sedang menyelidiki aset yayasan Anda. Dia bergerak lambat, tapi sangat teliti." Safira mengambil file itu, matanya menyipit membaca nama tersebut. Pertempuran melawan Serigala Putih hanyalah pemanasan. Musuh berikutnya jauh lebih berbahaya. Ancaman yang bergerak dalam batas-batas hukum, disokong oleh kekuasaan negara. Safira kembali ke markas Alpha dan segera memanggil Barata serta Rendra, kepala divisi keuangan. File tipis dari Rahardi tentang Surya Wira Atmaja diletakkan di atas meja mahoni, diapit oleh dua perangkat tablet digital. Surya Wira Atmaja adalah ancaman yang berbeda. Dia tidak bisa dihancurkan dengan serangan finansial atau ancaman fisik. Kekuatannya terletak pada integritas publiknya yang kebal dan kemampuannya menggunakan hukum sebagai senjata. "Musuh kita kali ini adalah sistem itu sendiri, bukan sekadar bandit jalanan," ujar Safira, mengetuk file itu dengan ujung jarinya. "Rendra, saya ingin analisis forensik total atas semua transaksi Yayasan Mawar Hitam selama 6 bulan terakhir. Cari celah sekecil apapun yang mungkin bisa dimanfaatkan Surya, lalu tutup celah itu. Barata, aktifkan seluruh jaringan bayangan di Kementerian Kehakiman. Saya ingin tahu setiap langkah investigasi Surya, sebelum dia sendiri tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya." Safira menatap lukisan ibunya. Jika dulu ibunya menyembunyikan Black Rose dari ancaman, kini Safira harus menjadikan Black Rose tak tersentuh oleh hukum. Tidak butuh waktu lama bagi Surya Wira Atmaja untuk menunjukkan taringnya. 1 minggu kemudian, kantor pusat Yayasan Mawar Hitam menerima surat resmi pemberitahuan audit mendadak dari Kejaksaan Agung,
yang secara spesifik menargetkan sumber dana dan alokasi bantuan hukum yayasan. Surya menggunakan dalih, pemeriksaan kepatuhan anti pencucian uang, karena yayasan baru tersebut menangani triliunan rupiah dalam waktu singkat. Safira, yang menerima salinan surat itu dari Barata, yang sudah mencegat surat tersebut di kantor pos sebelum sampai di yayasan, tersenyum dingin. Dia cerdas. Dia menyerang yayasan, bukan perusahaan, karena dia tahu yayasan adalah jalur pencucian dana kita. Komentarnya. Ia memerintahkan tim keuangan untuk menyiapkan semua dokumen yang telah dibersihkan dan dipalsukan oleh Rendra. Pada saat yang sama, Safira menerima laporan intelijen bahwa Surya menghabiskan sebagian besar malamnya di perpustakaan hukum pribadi, mempelajari kasus-kasus terdahulu tentang organisasi filantropi yang dibubarkan karena skandal. Ini bukan sekadar audit. Ini adalah serangan yang direncanakan untuk menghancurkan topeng Black Rose. Safira memutuskan bahwa Surya tidak boleh dibiarkan bergerak terlalu jauh dalam zona nyamannya. Malam itu, Barata mengawalnya ke sebuah studio rekaman yang disamarkan sebagai biro konsultasi media di sektor Gamma. Di sana, Safira, dengan pakaian yang sangat kontras dengan penampilan filantropisnya, merekam sebuah pesan singkat yang sangat terenkripsi. Pesan itu tidak ditujukan kepada Surya, tetapi kepada seorang jurnalis investigasi yang paling vokal yang dikendalikan oleh Black Rose. Pesan itu berisi bocoran yang sangat halus namun berbahaya, menghubungkan secara samar-samar nama Surya Wiraatmaja dengan dana kampanye ilegal dari faksi politik konservatif yang korup di masa lalu. Bukti yang diberikan sengaja hanya berupa petunjuk, tidak cukup untuk dituntut di pengadilan, tetapi cukup untuk menghancurkan integritas publik Surya di mata media dan menjadikannya target audit internal mendadak. Kita tidak menyerangnya secara langsung, Barata, kata Safira sambil melepaskan headset. Kita membuatnya kehilangan fokus. Jika dia diserang dari belakang, dia tidak akan bisa melihat kita yang sedang memperkuat benteng pertahanan yayasan. Dalam 48 jam, bocoran yang diatur Safira meledak. Meskipun Surya membantah keras, sorotan media dan desakan untuk penyelidikan etika internal dari lawan politiknya telah berhasil mengalihkan fokusnya dari Yayasan Mawar Hitam. Panik karena reputasi yang ia bangun seumur hidupnya terancam, Surya bereaksi berlebihan. Alih-alih melanjutkan audit mendalam di kantor pusat, ia memerintahkan penyerbuan tim hukum ke sebuah kantor kecil yayasan di daerah kumuh, tempat yang Black Rose gunakan untuk operasi kemanusiaan yang sebenarnya, berharap menemukan uang tunai yang tidak tercatat. Penyerbuan itu gagal total, kantor itu bersih tanpa celah. Namun, Barata segera mengumpulkan semua agen Black Rose yang menyamar di lokasi tersebut. Surya menyerang daerah kumuh? Itu berarti dia mencari bukti pencucian uang yang bersifat fisik, transaksi tunai, bukan hanya dokumen bank. Dia mengira kita menyembunyikan uang kotor di sana, analisis Barata. Safira, yang melihat laporan Barata di markas Alpha, mengangguk setuju. Dia meninggalkan jejak legal. Barata, cari tahu siapa yang memberinya izin penyerbuan itu di Dewan Kota. Kita akan menggunakan hukum untuk memukul balik yurisdiksi serangannya.